Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori kedaulatan di dalam mata kuliah ilmu negara. Nah, di sini ada beberapa pengertian kedaulatan. Ya, teman-teman kenal di Inggris ada sovereignty, kemudian Perancis sovereignty, kemudian ada suffranus di Itali. Ketiga kata tersebut atau istilah-istilah lainnya diturunkan dari bahasa Latin supranus yang berarti yang tertinggi atau supreme. Kata supranus sering disamakan dengan istilah summa potestas atau plenitudo potestatis yang dapat diartikan wewenang tertinggi dari suatu kekuasaan politik. Maka seperti hierarki undang-undang misalnya gitu ya, kalau diletakkan di dalam supreme, letak tertinggi berarti. Seperti Pancasila itu harus diletakkan pada posisi yang supreme, berarti diletakkan yang paling tinggi. Misalnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, itu berarti semua produk hukum yang diciptakan harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang. Apa bedanya kedaulatan dengan kekuasaan? Ini mungkin akan kita bahas di sini ya. Kedaulatan itu berarti semacam legitimasi dari kekuasaan ya. Berdaulat. Ada dua hal atau dua teori tentang kedaulatan. Dua posisi kedaulatan di mana dia bisa internal sovereignty atau kedaulatan ke dalam dan external sovereignty, kedaulatan keluar. Dua hal itu kalau di dalam negara memang sudah harus dimiliki ya. Kedaulatan ke dalam dia bisa mengatur seluruh unsurnya atau mengelola seluruh unsur pembentuk negara tersebut, dan kedaulatan keluar dia bisa berhubungan dengan negara lain, baik berhubungan secara diplomatik, bilateral dan multilateral. Tiga hal yang dianggap berdaulat dalam suatu masyarakat atau negara, yaitu pertama adalah Tuhan. Kita ketahui bahwa Tuhan ini banyak teori ketuhanan dalam pembentukan negara misalnya. Kemudian saat ini pun kita juga dalam benak kita itu pasti ada Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita, karena kita punya keyakinan, kita berkeyakinan bahwa kita itu ada yang ngawasi, kemudian semua yang dimiliki kita itu menjadi kekuasaan dari Tuhan, Sang Pencipta segalanya. Dalam hal ini juga begitu ya. Kemudian yang kedua ada raja. Raja ini dimaksudkan adalah raja di dalam konteks negara lampau, bisa juga konteks monarki, kerajaan, bisa juga ini seperti presiden mungkin ya di negara kita atau di negara-negara yang berbentuk republik. Kemudian ada tiga rakyat ya. Konsekuensinya dia menghindari tirani rakyat ini ya. Kalau raja tadi pengatur rakyat posisinya, yang ngatur diberikan. Pada konsepnya sebenarnya si raja ini dia diberikan kewenangan dari rakyatnya untuk mengatur rakyat ini yang begitu banyaknya ya. Kemudian rakyat itu kendatinya dia menghindari tirani, kekuasaan yang absolut. Dia inginkan seperti itu ya. Dia tidak inginkan dalam hatinya dikelola atau diatur oleh kekuasaan yang begitu absolut atau tirani ya. Sehingga di sini banyak terzolimi atau terenggut hak yang dimilikinya. Pemikiran bahwa rakyatlah yang berdaulat menimbulkan ide kedaulatan rakyat. Ini ada beberapa konsep. Nanti beberapa konsep tentang kedaulatan kita bahas di dalam diskusi kali ini ya, kedaulatan rakyat dan pemerintah dari rakyat dan oleh rakyat melalui parlemen ya, atau di sini demokrasi perwakilan ya. Pelaksana teori kedaulatan ya, itu kedaulatan rakyat itu
daulat sebagai kedaulatan hukum. Ya. Sedangkan konsep kedaulatan raja ini sering ya, kedaulatan itu berada di tangan negara itu sendiri. Ya. Nah, ini biasanya. Kalau yang di sisi kedaulatan rakyat ini, dia dikonsepkan di dalam hukum. Sehingga siapa yang berdaulat? Ya, kedaulatan hukum. Itu seperti Plato dan Aristoteles, dia menghendaki bahwa negara itu harus punya hukum, itu kodifikasi hukum. Ya, sehingga tyranny, desposi tadi tidak akan pernah terjadi, harapannya begitu ya. Tapi pun kadangkala kedaulatan hukum itu sering dimanipulasi ya beberapa pihak dalam kenyataannya. Kedaulatan raja ini kedaulatan negara, ini sudah jelas bahwa di sini negara dianggap ya, raja ini sebagai penguasa negara, penguasa kerajaan, di mana dia bisa memiliki kedaulatan untuk mengatur rakyatnya, mengatur unsur-unsurnya dan sebagainya. Ya, ini praktiknya di dalam kedaulatan raja. Nah, ini ada beberapa teori kedaulatan yang dikenal, ya, berkembang. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan melahirkan sifat teosentris atau teokrasi, percayaan terhadap ketuhanan. Yang kedua, teori kedaulatan raja melahirkan sifat monarkis, ya, kerajaan. Teori kedaulatan rakyat melahirkan sifat demokratis, ini ya. Kemudian teori kedaulatan negara melahirkan sifat fasistik, otoritarian, kebiasaannya begitu. Yang kelima, teori kedaulatan hukum melahirkan sifat nomokratis, ya, nomokratis, Rechtsstaat ataupun rule of the law. Kemudian yang keenam adalah teori kedaulatan pluralis, melahirkan sifat pragmatis pluralis. Jenis-jenis kedaulatan, ya, jenis-jenis kedaulatan yang pertama adalah teori tadi, ya, kita bahas tentang teori kedaulatan Tuhan. Ini konsepnya seperti ini. Ya, pada konsep secara alaminya kekuasaan negara ini terbagi dari kekuasaan negara itu sendiri melalui kekuasaan gereja dulu. Kalau kekuasaan negara itu lebih perannya pada raja, ya. Kemudian kekuasaan gereja itu lebih pada paus, ya, Paus Paulus ya. Jadi memang kalau negara berkonsep pada teori kedaulatan Tuhan, maka dua-duanya itu harus berjalan linear ini antara di dalam kenyataan ya, di dalam kenyataan itu dipegang oleh raja, hal-hal politis ya, dalam praktik kenegaraan, kemudian yang berhubungan tentang keyakinan pada ya yang pada Tuhannya itu kekuasaan gereja di bawah pimpinan paus ya. Maka ini dua hal ini yang saling menguatkan ya. Karena konsep kedaulatan Tuhan bahwa di sini diyakini bahwa negara itu hadir memang karena Tuhan menginginkan, pada konsepnya begitu. Nah, bukan begini ya. Ya ini kalau ini salah satu juga dia contoh ya, ini ada namanya yang Tuhan, bukan Tuhan yang ini, tapi Tuhan yang mencipta ya. Ini konsep seperti ini itu berkembang ya, pada dulu sebagian agama Katolik di abad pertengahan ke-5 hingga ke-15 ya. Tuhan sebagai kausa prima atas negara artinya bahwa negara muncul karena kehendak Tuhan. Seperti Agustinus juga ya, agama ini ya, ini Kristen berkembang, negara keyakinan Kristen, agama Kristen itu gereja ini memberikan pengaruh besar ya pada kedudukan negara raja, pola pemerintahannya, pengambilan keputusan di sini dipengaruhi karena persebaran agama Kristen, tadi Katolik itu seperti itu konsepnya, mempengaruhi. Sebenarnya sekarang itu juga tidak bisa lepas ya agama itu. Misalnya di Indonesia itu tetap ada peran kaum agamis ya yang memang selalu ada di sekitar dalam pengelolaan ketatanegaraan itu selalu ada. Misalnya kalau seperti ini Jokowi dan Ma'ruf Amin kalau di pemerintahan rezim saat ini ya misalnya gitu ya, itu juga ada di sisi ada pengimbangnya itu Ma'ruf Amin sebagai ya dari sisi yang religius misalnya gitu ya. Nah ini saling melengkapi sebenarnya, tidak bisa dilepaskan
seperti di persebaran di dulu juga begitu, di masa-masa lampau juga begitu. Kemudian harapannya adalah mentaati segala perintah yang diberikan oleh negara Tuhan ini. Ya, maka ketika pengen membangun negara yang kuat, maka ya harus memusnahkan musuh Tuhan dong, gitu ya, karena ini negara Tuhan. Yang menurut konsep Agustinus ya, si Agustinus begitu ya. Maka misalnya musuh Tuhan adalah misalnya ya tentang orang-orang yang bersifat tirani, ya orang-orang yang kriminal, ya orang-orang yang menjunjung korup, ya, dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Thomas Aquinas di sini ya, kekuasaan negara itu dalam hal ya, tadi sama ya, raja paus kedudukannya setara antara raja itu duniawi, yang sini adalah ukrawi kalau bahasa muslimnya ya, agama ya, itu setidaknya hal ini diwujudkan dalam rangka dilaksanakan dalam mewujudkan keamanan, perdamaian, kemuliaan abadi setelah meninggal ya. Tidak hanya berpikir di dunia saja ya, kehidupan itu tidak hanya di dunia saja, tapi setelah meninggal nanti, kehidupan pasca duniawi ini juga dipercayai akan ada. Kemudian Marsilius, negara, perjanjian masyarakat, ya raja itu sebagai wakil Tuhan ya. Kemudian untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian. Terbentuknya negara tidak semata-mata karena kehendak Tuhan. Kalau Marsilius beranggapan ya tidak hanya kehendak Tuhan, tapi sebenarnya manusia itu ya dalam rangka untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian di sini ya. Kemudian ada yang kedua, teori kedaulatan raja tadi disebutkan ya, kekuasaan negara itu ada raja, wakil Tuhan, melaksanakan kedaulatan di dunia. Ya ini perkembangan dari konsep teori kedaulatan Tuhan tadi ya. Marsilius ya, menyampaikan raja memiliki kedaulatan untuk melakukan apapun karena perbuatannya sudah menjadi kehendak Tuhan. Ini raja sebagai wakil Tuhan. Ya. Nah ini kalau ini raja Ian Kasela ya. Raja Ben ya. Kedaulatan raja di sini ya terkadang dia absolut ya, seperti Lord Acton ya, Lord Acton itu bahwa menyatakan bahwa karena dia raja memiliki banyak kekuasaan ya, kekuasaan Lord Acton bicara kekuasaan cenderung korup ya, but absolute power korup absolutely, bahwa kalau kekuasaan diberikan secara mutlak absolut maka ya sudah barang tentu dia akan korup gitu. Absolut ya cenderung kejam, diktator sewenang-wenang. Bahkan Louis IV itu berkata, ini salah satu ya contoh ya, ketika raja itu tindakannya absolut itu mungkin seperti ini, letecismo ya, negara itu ya saya, berarti apapun yang saya atau yang negara yang saya perintahkan itu ya berarti itu perintah dari negara. Martin Luther bahwa kaum Kristen itu boleh membela diri terhadap pemerintahnya sewenang-wenang. Khusus bagi pemerintahnya sewenang-wenang, dia harus membela diri. Nah, itu disampaikan oleh Martin Luther. Jika kaisar melanggar undang-undang rakyat, ya rakyat tidak perlu mematuhinya dong. Ini baik juga ya gitu ya. Pemerintahan kalau tidak berdasarkan keinginan rakyat, ya ditinggalkan atau mungkin harus dikoreksi tuh ya, pemerintahannya. Kemudian teori kedaulatan negara yang ketiga. Negara, kemudian rakyat, ya itu harus sama dong kehendaknya ya, harus linier ya, antara hak dan kewajiban harus saling. Ya negara itu kan salah satu tujuan dibangunnya untuk memenuhi hak masyarakatnya, hak rakyatnya. Juga kedua hal ini negara dan rakyat itu memang punya masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Ya itu kalau boleh dijabarkan ya antara hak dan kewajiban itu eh, saling mengisi. Kalau negara berhak melindungi rakyat, rakyat juga berhak berkewajiban mendukung bagaimana negara itu bisa atau mendukung bahwa perlindungan keamanan itu juga rakyat juga berperan. Misalnya begitu ya. Ada konsep hak dan kewajiban yang saling mengisi. Mukhtar Afandi, negara merupakan badan hukum atau rehbusun yang mempunyai hak serta kewajiban yang sama seperti subjek hukum perorangan atau naturalized person. Ya.
ya sama, maka kedudukannya itu punya hak dan punya kewajiban. George Jelinek, ya kalau dalam ilmu negara itu kan kita tahu bahwa ini sebagai bapak didaulat sebagai bapak ilmu negara, ya. Ya ini dua hal ini. Nah, negara itu ya sumber hukum, dan maka negara itu bisa membuat kebijakan melalui hukum, karena hukum itu konkretisasi etis yang diikuti dengan sanksi kan begitu ya, dibandingkan norma-norma yang lain ya, yang lebih kuat kalau hukum kan itu sanksinya melekat, tegas. Rakyat harus sesuai dengan kehendak negara, maka menurut George Jelinek ya, negara tidak perlu takluk di bawah hukum karena negara sendiri yang membuat hukum. Nah ini George Jelinek berpendapat negara tidak perlu takluk. Oke, negara kalau menurut saya sendiri, oke, negara tidak takluk karena negara itu entitas pasif, dia organisasi pasif yang menjalankan pemerintahan. Maka mungkin negara tidak takluknya adalah negara itu kan wadah ya, yang menjalankan itu ketatanegaraan adalah pemerintah. Kalau rezim saya pikir di sini harus tunduk pada hukum. Kalau tidak tunduk pada hukum itu berarti nanti bisa melakukan hal-hal yang menyimpang ya, on rahmetih gitu ya. Dia menyimpang dari aturan hukum dan itu jelas tidak diperbolehkan. Kemudian teori kedaulatan hukum. Hukum sebagai diletakkan di tempat yang paling supreme, ya, negara pun harus tunduk, ya, tidak bertentangan dengan hukum, negara tidak boleh, penguasa tidak boleh, rakyat apalagi harus tunduk, ya. Karena dia punya status pasif, rakyat itu harus tunduk. Maka ketika sudah diundangkan aturan, itu diundangkan, maka ya ini rakyat, ya kita semua ini harus tunduk. Apalagi konstitusi kita sudah ekstat gitu. Ya, negara hukum, maka semua harus tunduk pada hukum. Hukum berfungsi sebagai rule of the game dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sebagai aturan ya di dalam menyelenggarakan ketatanegaraan. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Saya pikir saya sepakat dengan ini. Rakyat itu berdaulat. Ya, rakyat itu berdaulat. Maka ada demokrasi itu juga sebenarnya kedaulatan rakyat ya. Apa yang diinginkan rakyat. Ya misalnya ketika pemerintahan yang mewakili negara, itu rezim itu sudah tidak berpihak pada rakyat atau sudah terlalu menyimpang, maka ya rakyat boleh itu menurunkan. Konsepnya begitu. Pernah terjadi enggak? Ya pernah. Satu contohnya ya misalnya di rezim Soeharto yang rakyat menuntut untuk turun dari tahtanya, maka dia harus turun. Ya, kan wakil kalau tidak mencerminkan misalnya gitu ya. Berarti ketika dianggap tidak mencerminkan, ya dia harus turun. Ya, itu kehendak, itu contoh saja misalnya tadi Pak Harto gitu ya. Misalnya satu contoh bahwa rakyat itu menginginkan untuk sudah 30 tahun menjabat, wah ini anggapan rakyat waktu itu dia harus turun. Nah, maka dengan legowo waktu itu Presiden Soeharto turun daripada harus banyak korban dalam peristiwa 98 dulu ya. Dalam kedaulatan rakyat menyatakan bahwa negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Nah, Immanuel Kant, ya, tujuan negara itu menegakkan hukum, menjamin kebebasan rakyat, itu harus dengan undang-undang, salah satu produk hukum yang itu law in book, ya, misalnya dikodifikasikan, lebih mudah untuk menciptakan suatu asas namanya kepastian hukum. Hukum dikodifikasikan itu kan untuk menciptakan satu asas yaitu kepastian hukum, atau merupakan penjelmaan kemauan rakyat. Kekuasaan tertinggi atau yang berdaulat adalah rakyat. Nah, lalu bagaimana tentang teori kedaulatan negara Republik Indonesia? Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ketiga menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Saya pikir sudah tepat. Ya. Berdasarkan pasal tersebut, jelaslah bahwa negara Republik Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat itu sudah diklarasikan atau dideklar oleh rakyat Indonesia dimasukkan pada konstitusi ya, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi, maka berdasarkan hal tersebut kedaulatan harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Ingat, rakyat memiliki kedaulatan yang penuh, namun menjalankan kedaulatan itu harus berdasarkan konstitusi karena dilaksanakan ini
menurut undang-undang, dasar. Ya. Tapi rakyat pun walaupun berdaulat penuh, dia tidak boleh menyimpang juga dari konstitusi kita, dan turunan dari konstitusi kita ya undang-undang dan peraturan di bawahnya. Hukum menjadi sesuatu yang rumit jika kepentingan-kepentingan di dalamnya tidak ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan bersama. Jadikan hukum itu kebiasaan dalam hidup kita yang membuat kita tersadar jika kita akan melakukan kesalahan. Tentunya kalau di dalam Lauren McFadden itu tidak cukup hanya dari unsur substansi atau produk hukumnya, isi dari hukum. Tidak cukup dengan struktur atau siapa penegak hukumnya, tapi juga dibutuhkan membentuk atau membangun budaya hukum, di mana budaya hukum kalau sudah terbentuk enak. Bekerjanya hukum juga tidak terlalu berat. Itu sekian dari saya. Kita sambung di materi-materi selanjutnya di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.